Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat datang ke majelis ilmu. Karena banyak orang yang masih beranggapan datang ke majelis ilmu itu dapat apa sih? Makanya belajar ilmu itu dikatakan salatus sirri wa ibadatul qalb. Salat yang rahasia dan ibadah hati kita datang ke majelis ilmu. Bagaimana tatkala antum menghadirkan dalam diri antum malaikat-malaikat sedang turun di majelis ini. Bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla meliputin orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Dan sakinah pun hadir. Dan yang terpenting dari itu bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Disebut fulan datang ke majelis ilmu. Ada fulan hambaku datang ke majelis ilmu. Ada fulan. Kalau nama antum disebut sama Bapak Prabowo. Ada fulan. Kira-kira bagaimana perhatian pejabat-pejabat yang ada dengan fulan itu? Bagaimana kalau yang menyebut nama antum itu Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut orang-orang yang hadir di majalis dzikir di hadapan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyempurnakan ilmu yang diberikan kepada kita agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita akan berbincang tentang iddah. Sebuah syariat yang menunjukkan keindahan Islam. Dan semua syariat Islam itu indah. Kalaupun ada orang-orang karena ketidaktahuannya beranggapan Islam itu tidak adil, Islam itu tidak memuliakan wanita, Islam itu mengajarkan kekerasan. Tuduhan-tuduhan ini muncul dikarenakan gagal faham tentang agama Islam ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sempurnakan agama ini. Allah sempurnakan nikmatnya. Allah lengkapi agamanya dan Allah ridho Islam sebagai agama kita. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia. Dia akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana dengan masalah iddah? Iddah ini adalah pembahasan setelah pembahasan perceraian. Yang pertama kita bahas adalah pernikahan. Dan pernikahan itu indah. Kalau kita bicara indah,
Bukti indahnya pernikahan itu antum kalau nikah membuat pengumuman. Kalaupun antum tidak mengundang semua orang, tapi antum memberikan pengumuman kalau saya sudah menikah. Tapi ternyata perjalanan mempertahankan pernikahan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ya, sebagian orang kurang sabar dalam rumah tangga. Ini buat yang mau nikah, modal utama menikah itu adalah kudu sabar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam iman, yang kita tahu iman itu adalah ucapan dengan lisan, pengakuan dengan atau pembenaran dengan hati, dan amalan dengan raga kita. Kedudukan sabar di mana? Ternyata Ali menyebutkan seperti kepala dalam tubuh. Idza quti'ar ras, kalau kepalanya diputus, kira-kira masih bisa berjalan itu tubuh? Nggak bisa. Maka sabar ini menjadi modal utama suami istri dalam mengarungi pernikahan. Tapi memang ada permasalahan yang akhirnya harus bercerai. Siapa yang salah dalam perceraian itu, kelak akan ada persidangan pada hari kiamat. Kalau pengadilan di dunia ini, ya semua orang bisa membela diri. Boleh jadi dia mengatakan suaminya yang salah. Sang suami merasa enggak, Anda enggak salah. Masalahnya satu, istri Anda kurang bersyukur saja. Boleh jadi. Makanya kenapa Anda sampaikan akan ada pengadilan kelak pada hari kiamat, di mana pada hari itu yauma tublas sarair. Semua yang rahasia akan dibongkar. Tapi setelah terjadi perceraian, ada yang namanya iddah. Apa itu iddah? Kalau kita melihat secara bahasa ya, iddah itu disebutkan tarabbusul mar'atil muddal wajiba 'alaiha. Masa menunggu seorang wanita di penantian yang diwajibkan atas dia. Dia harus menunggu. Mau tidak mau, itu syariat. Kita akan bacakan dalilnya. Dan disebut iddah, masa penantian ini, karena biasanya perempuan itu menghitung. Iddah itu hitungan artinya. Seperti firman Allah di surat At-Taubah ya. Insyaallah ayat 36 Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan. Sekarang bulan apa? Bulan Jumadal Akhir. Malam 6 insyaallah kita. Antum ngelihat nggak hilal? Anda jadi ingat nih, saya mau tanya. Apa doa kalau melihat hilal di awal bulan? Nah, doa ini seharusnya dibaca dalam setahun berapa kali? 12 kali dibaca. Memang bacanya tiap bulan, jadi boleh jadi kita nggak hafal gitu kan. Karena nunggu bulan depan baru baca doa itu lagi. Siapa yang hafal doa itu? Fadhal. Allahumma ahillahu alaina. Naam. Bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Masya Allah, ini kasih dia buat antum. Fadhal, kirimkan ke beliau. Ya, itu doa. Kita itu harus mencari keselamatan. Tapi ritual mencari keselamatan yang diajarkan dalam Islam itu adalah dengan tata cara berdoa.
Tidak harus dengan acara makan-makan, umpamanya. Anak kemarin 2 pekan yang lalu ya, di Denpasar itu. Terus terang, kita lewat pasar. Di pasar itu banyak orang jualan sesajen di Bali itu. Karena memang mereka orang-orang Hindu. Yang sesajen itu macam-macam lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Yang tiap hari mereka melakukan itu untuk mencari apa sebenarnya? Keselamatan. Selamatan. Karena mereka kalau tidak melakukan itu, mereka nggak akan selamat. Dan ternyata seorang muslim pun nggak akan selamat kalau antum tidak meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi caranya kita dengan meminta, memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya salah satunya tadi, doa awal bulan. Kita melihat hilal. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Kita tahu ada orang-orang yang menyembah rembulan. Ada yang mencari keselamatan kepada rembulan. Bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim ketika melihat rembulan, qala hadza rabbi. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kita mengatakan enggak. Kita mengatakan Allahumma ya Allah, ahillahu alaina. Jadikan awal bulan ini, hilal ini, bil yumni atau bil amni wal iman. Yang mendatangkan keamanan, yang mendatangkan keberuntungan, yang mendatangkan keimanan. Jadi bagaimana bulan ini semuanya penuh dengan keimanan dan keamanan. Selamat. Kita minta agar Allah berikan keselamatan kepada kita dan nilai-nilai Islam itu bisa kita amalkan. Lalu mengatakan Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Salat kita adalah untuk mencari keselamatan. Zikir pagi kita, ayat kursi yang kita baca setiap selesai salat di pagi dan di waktu petang sebelum kita tidur, baca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Tujuannya apa? Cari selamat loh jemaah. Mencari keselamatan. Tapi kita mencari keselamatan itu kepada pemilik keselamatan. Siapa pemiliknya? Rabbul Alamin. Dia pencipta alam semesta. Kita tidak meminta keselamatan itu kepada makhluk, tapi memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi At-Taubah Allah mengatakan inna iddatasy syuhur. Sesungguhnya hitungan bulan. Iddah itu tadi hitungan. Kenapa masa menunggunya perempuan setelah diceraikan atau ketika suaminya meninggal dunia disebut iddah? Karena perempuan itu menghitungnya. Apalagi kalau kepingin segera menikah. Kalau laki-laki bercerai atau diceraikan, apakah ada laki-laki yang diceraikan jemaah? Diceraikan sama istrinya, sebenarnya digugat cerai dia. Artinya yang menceraikan bukan istrinya. Kenapa dia nggak perlu iddah? Pagi bercerai, malam walimah. Mungkin jemaah. Mungkin kan? Mungkin. Masih ada istrinya bisa walimah dia. Loh iya, artinya memang ada perbedaan. Di Indonesia, di tahun 2000-an kira-kira. 2002 mungkin Anda lupa. Ada satu kelompok dari pakar ilmu agama yang diketuai pada waktu itu kalau Anda nggak salah oleh seorang profesor doktor ahli tafsir, ya. Seorang wanita namanya Musdah Mulia. Dia wanita yang mendapatkan gelar wanita terberani karena gelarnya dari Amerika sana atau dari Eropa lupa. Dia mengajukan perubahan di kompilasi hukum Islam. Salah satu yang diajukan adalah bagaimana iddah itu bukan hanya buat perempuan, laki-laki juga harus iddah. Kok enak? Perempuan ditinggal mati suaminya baru boleh nikah kapan? 4 bulan 10 hari. Ini laki-laki ditinggal mati istrinya, tidak ada bela sungkawa, tidak ada sedih. Tahu-tahu
2 hari, 3 hari dia sudah mulai mencari janda yang bisa dia nikahi. Nah, ada ketidakpuasan dengan hukum yang Allah tetapkan. Akhirnya diajukan ke pemerintah ya. Alhamdulillah pada waktu itu ditolak pengajuan itu, draft ya, itu masih draft diajukan, dan usaha untuk itu ada. Mereka adalah kelompok Islam liberal ya, yang ingin menjadikan Islam itu seperti keinginan mereka. Jadi Islam itu seperti yang mereka mauin, seperti ini seharusnya. Nanti datang orang lain, seharusnya seperti ini. Maka Islam akan jadi mainan orang-orang yang seperti itu. Tapi Alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quranul Azim. Dan Allah utus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskan. Dan tidak akan jadi baik akhir umat ini, kecuali dengan yang awal umat ini menjadi baik. Nggak ada ceritanya. Ada wajah baru Islam yang lebih baik daripada Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Nggak ada. Kalau melihat bagaimana umat Islam itu kok sekarang keterbelakang ya. Ya karena mereka tidak kembali kepada Islam yang diajarkan Rasul SAW. Itu aja sebabnya. Karena ada orang-orang liberal yang mereka belajar di Barat. Mereka mengatakan Barat itu maju ketika meninggalkan Kristen. Mereka membuat sebuah penelitian, dan betul penelitian itu. Bagaimana tatkala terjadi pemberontakan kepada gereja-gereja yang ada, akhirnya jadi maju mereka. Kenapa anak katakan betul? Karena memang agamanya nggak benar, harus ditinggalkan. Kalau mereka tetap dengan agama yang salah, ya mereka akan salah terus. Gitu. Tapi Islam beda dengan Kristen. Beda dengan agama yang lainnya. Apa perbedaannya? Sampai hari ini tantangan umat Islam nggak ada yang bisa jawab. Membuat satu surat seperti yang ada di Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Itu salah satu bukti bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Bukan yang paling benar ya. Jangan mengatakan Islam agama yang paling benar. Jangan. Kalau untuk mengatakan itu berarti ada yang benar tapi kurang benar. Yang paling benar Islam enggak. Tapi agama yang benar hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Sebagaimana kita mengatakan la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bukan yang paling benar, tapi yang benar. Enggak ada. Yang lainnya salah. Boleh kita mengatakan itu? Ya bolehlah. Setiap hari kita mengatakan la ilaha illallah. Dan itu ucapan kita. Dan tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, jadi kalau bicara iddah tadi, hitungan wanita menunggu secara syariat, ini masa menanti wanita yang sudah menikah. Jadi dia sudah menikah. Setelah meninggalnya suaminya atau diceraikan, berpisah sama suami. Jadi perpisahan itu terjadi karena dua hal. Karena mati atau karena berpisah, bercerai ya. Diceraikan atau juga karena khulu ya. Yang masa penantiannya ini dengan tiga hal. Iddah ini dengan tiga hal. Yang pertama bisa dengan kelahiran. Jadi seorang wanita melahirkan iddahnya habis. Atau yang kedua dengan quru'. Quru' itu masa suci atau masa haid. Dihitung iddahnya itu 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Yang ketiga dengan hitungan bulan. Berapa bulan? Seperti tadi orang kalau ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi apa hukum iddah ini? Hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah ya. Ada kejadian ya, ada beberapa tempat ya.
Di sana terjadi kawin kontrak. Atau kalau nggak kawin kontrak, kawin dengan niat cerai. Nikah dengan niat cerai. Sudah pernah kita bahas hukum nikah dengan niat cerai. Walaupun kalau dianggap pernikahannya itu sah, lalu terjadi perceraian, dia ada masa iddah. Tadi ada beberapa tempat yang orang kalau mau kawin cerai di sana. Ana nggak mau nyebutkan namanya jemaah. Soalnya takut antum berangkat ke sana nantinya. Makanya namanya itu perlu dirahasiakan. Ya. Di Jawa Timur ada. Ada yang datang ke sana nikah cuma semalam. Nikah. Nikah, ada walinya, ada maharnya terus walimah. Tapi setelah semalam nggak pernah balik. Ya. Sudah semalam itu. Ada yang mungkin 2 malam. Ada yang 3 malam. Oke, terjadi perceraian. Yang jadi masalah, nih perempuan dapat 3 hari, ada orang mau kawin lagi, dia terima. Jadi dia beranggapan tidak ada iddah. Loh, engkau kalau mau nikah lagi harus nunggu. Ada masa nunggunya. Berapa lama? Ya tadi, boleh jadi 3 kali suci. Engkau baru boleh nikah. Tapi kadang-kala mereka nggak ngurus. Mereka hanya berpikir, kan nikahnya sah. Sah gimana? Syarat-syaratnya terpenuhi. Iya, tapi menikahi wanita di masa iddah itu nggak sah. Nah, itu perlu jadi pelajaran buat semuanya. Baik, melamar wanita dalam masa iddah saja nggak boleh. Melamar terus terang, itu melamar, bukan kawin ya. Nggak boleh. Apalagi ini nikah, bukan melamar lagi. Maka iddah ini wajib kalau ada sebab. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Azza wa Jal mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan yatarabbasna. Enggak bilang iddah di sini. Tapi mereka menanti, menunggu, menahan diri mereka tentunya selama 3 quru. 3 quru. Tadi bicara quru ini nanti kita akan bahas ketika sampai ke permasalahan itu. Tapi quru itu artinya bisa haid, bisa suci. 2 makna quru. Sebagian ulama menguatkan haid, sebagian menguatkan suci. Nanti ada perbedaan, yang berpendapat suci berarti dia suci, itu masuk masa iddah. Ketika dia memang diceraikan dalam kondisi belum disentuh sama suaminya, kemudian datang bulan, kemudian suci lagi, kemudian datang bulan, kemudian suci yang ketiga, ketika masuk datang bulan yang keempat sudah selesai, sudah habis masa suci dia. Dia sudah boleh menikah pada waktu itu. Baik, itu dalil yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan penghitungan bulan atau melahirkan. Allah sebutkan di surat At-Talaq. Subhanallah ini. Surat Talaq ini surat yang menunjukkan keindahan Islam. Artinya aturan itu dibakukan dalam Al-Quran. Ada. Maka jangan diotak-atik. Siapa yang menunggu? Wanita. Bukan laki-laki. Allah Azza wa Jalla mengatakan di ayat keempat, Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Nih, wanita-wanita yang sudah putus asa, nggak datang bulan lagi dia sudah. Monopus ya. Ya sudah, kalian sudah nggak berharap lagi. Kalau kalian ragu dia datang bulan atau tidak, nggak ada sekarang datang bulannya. Maka dia menunggu selama 3 bulan. Ingat, salah tata quru itu untuk yang masih haid.
Kalau sudah tidak haid atau belum haid, ada wanita yang ini zaman dulu jemaah ya, nikah masih belum baligh, belum haid dia. Bagaimana ketika diceraikan tadi? Maka iddahnya 3 bulan. Kalau yang datang bulan bukan 3 bulan, tapi mengikuti quru tadi. Wallahi lam yahidna. Di sini Allah menyebutkan yang kedua yang memang belum datang bulan. Yang sudah berhenti datang bulan dan yang belum datang bulan iddahnya 3 bulan. Kenapa disebut datang bulan? Nah, ana jadi kepikiran. Kenapa disebut datang bulan? Atau karena datangnya tiap bulan? Boleh jadi datang bulan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun. Adapun yang hamil, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi tidak ikut bulan, tidak ikut datang bulan. Tidak ikut hitungan bulan ya. Dan tidak ikut haid. Atau tadi suci, nggak ikut. Ikutnya ya lahir. Pagi suaminya mati dalam kondisi istri hamil tua, jam 12 siang lahiran. Sudah selesai masa iddahnya. Selesai. Jadi asar boleh kawin. Atau nggak boleh, kita akan baca dalilnya. Itu berkaitan dengan yang hamil. Yang hamil dengan melahirkan, yang tidak datang bulan atau belum datang bulan, maka dihitung hitungan bulan. 3 bulan tadi. Bagaimana dengan yang ditinggal mati? Ini juga tidak pakai haid atau suci, tapi pakai hitungan rembulan. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia, maka hendaklah mereka menjaga dirinya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Taib. Adapun dari sunnah Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Fatimah binti Qais diceraikan sama suaminya. Lalu Nabi berkata kepada Fatimah ini, kam talaqaki? Berapa kali suamimu menceraikanmu? Qultu thalathan. 3. Jadi pada saat itu ada ceritanya. Fatimah bin Qais ini diceraikan, suaminya lagi nggak ada. Jadi dikirimin syair, gandum sebagai nafkah. Syair ini termasuk gandum yang murahan. Marah Fatimah ini ketika dikirimin oleh keluarganya suaminya ini, karena ingat tadi suaminya menceraikan pakai wakil. Sampaikan kepada istriku, aku sudah menceraikan dia. Ya sudah disampaikan. Jadi ucapan cerai itu nggak harus hadir gitu, bisa diwakilkan. Ketika Fatimah ini dikirimin nafkah yang bentuknya tadi gandum yang murahan, dia marah Fatimah. Maka sang keluarga balik marah. Kenapa sang keluarga balik marah? Mereka beranggapan engkau nggak punya hak nafkah. Di iddahmu ini engkau nggak punya hak nafkah. Maka disinilah Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, engkau diceraikan berapa kali sama suamimu? Kata ini yang ketiga. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaq, benar yang dikatakan keluarga suamimu. Laisa laki nafaqah. Engkau nggak punya nafkah memang. Jadi kalau tolak yang ketiga itu nggak ada nafkah buat istri.
Maka istri keluar dari rumahnya, nggak dikasih nafkah. Adapun kalau tolak yang pertama, tolak yang raj'i, tolak yang bisa balik, maka suami harus memberikan nafkah kepada istri. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, "I'taddi fi baiti ibni ammiki ibni ummi maktum." Engkau habiskan masa iddahmu di rumah anak pamanmu, sepupunya, Ibnu Ummi Maktum, fa innahu dharirul basar. Karena dia buta. Lihat jemaah. Dia bingung mau iddah di mana. Boleh jadi orang tuanya sudah nggak ada. Maka Nabi SAW memilihkan tempat untuk menghabiskan masa iddah. Tempat yang jauh dari fitnah. Rumahnya siapa? Rumah sepupunya. Karena sepupunya itu buta. Ibn Ummi Maktum ini buta. Lalu dikatakan tulqi thawbaki indahu. Nah, dia nggak akan ngelihat ya. Ketika engkau lepas bajumu dia nggak kelihatan. Dia orang yang buta. Kalau masa iddahmu selesai, engkau datanglah kepadaku. Kasih tahu aku. Dan ternyata di masa itu jemaah, janda itu jadi rebutan. Ini Fatimah dilamar sama beberapa orang. Dia nyebutkan dia dilamar oleh nanti Muawiyah, ya, Abu Jahm. Dia bingung mau milih yang mana. Akhirnya disuruh nikah sama Usama bin Zaid. Inkihi Usama, kata Nabi SAW. Taib, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang berkaitan dengan lahiran tadi, menjadi akhir dari masa iddah. Udah masuk waktu Isya, belum kan? Taib. Hadis Abu Salamah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan ja'a rajulun ila Ibni Abbas wa Abu Hurairah jalisun indahu. Ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan pada saat itu ada Abu Hurairah sedang duduk bersama Abdullah bin Abbas. Lalu orang ini mengatakan, "Aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 lailah." Berikan fatwa kepada aku tentang seorang wanita yang melahirkan setelah 40 hari dari kematian suaminya. Seharusnya dia menunggu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini perempuan setelah 40 hari dari meninggal suaminya, lahiran dia. Di situ ada Abu Hurairah tadi. Qala Abu Hurairah, ana ma'abni akhi, yakni Aba Salamah. Fa'arsala Ibnu Abbasin gulamahu Quraiban ila Ummi Salamah yas'aluha. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengirim budaknya atau pemudanya yang namanya Quraib untuk bertanya kepada Ummu Salamah. Untuk tanya nih, bagaimana hukumnya ini? Datang ke Ummu Salamah. Ini satu pelajaran penting. Ketika ada pertanyaan yang ditanyakan kepada antum dan antum tidak bisa jawab, katakan nggak tahu. Atau kalau ini permasalahan baru yang antum tidak pernah membaca tentangnya dan tahu ada orang yang punya ilmu, antum perintahkan orang untuk tanya. Karena para mahasiswa ya, kita nggak akan bisa menguasai semua ilmu. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak akan bisa jawab. Karena kita memang nggak tahu. Katakanlah adri. Mungkin sebagian khawatir, Ustaz, kalau ana ngomong nggak tahu, Ustaz. Nanti yang hadir di kajian ana semakin sedikit, Ustaz. Ini Ustaz ditanya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ustaz bisa jawab semuanya, yang hadir tambah banyak gitu ya. Tidak. Insya Allah ketika antum menjawab tidak tahu tentang pertanyaan itu, maka orang akan yakin sama antum. Yakin apa? Yakin kalau antum nggak tahu, antum akan mengatakan nggak tahu.
Mereka akan yakin kalau jawaban antum berdasarkan ilmu. Soalnya kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Di sini Abdullah bin Abbas tadi ngirim orang untuk tanya sama Ummu Salamah. Tanyalah kepada Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Qutila zawju Subai'ah al-Aslamiyah wa hiya hubla. Ada istrinya, seorang sahabat, Subai'ah al-Aslamiyah, dalam kondisi hamil. Suaminya tewas dalam satu peperangan mungkin. Dia hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi arba'ina laylah. Dia melahirkan setelah 40 hari. Sama dengan cerita itu yang ditanyakan. Fakhutibat. Lalu dia dilamar. Jadi itu lihat jemaah ya. Ini janda. Jadi memang di masyarakat itu kalau bisa nggak ada janda. Karena mereka membutuhkan ada orang yang mengayomi. Ada orang yang memberikan nafkah kepada mereka. Ini baru lahir, subhanallah, Subai'ah ini langsung berhias. Jadi kalau seorang perempuan itu, janda umpamanya, ada yang mau ngelihat, nggak apa-apa dia di rumah itu bersolek. Supaya calon suaminya mau sama dia. Itu waktu nador gitu. Datang dia bersolek. Jadi Subai'ah ini setelah lahiran langsung dia bersolek. Ya. Ketika dia dilamar, salah satu yang melamar itu Abu Sanabil. Abu Sanabil ini melihat Subai'ah sudah bersolek, maka dia mengatakan, loh, engkau jangan bersolek, engkau mau nikah, kata dia. Belum waktunya gitu. Engkau harus menunggu waktu yang paling panjang dari iddah itu. Kan iddahnya 2. Iddahnya yang paling panjang. Yang paling panjang itu bisa melahirkan, bisa 4 bulan 10 hari. Dalam kasus Subai'ah ini, maka waktu yang paling panjang berapa? 4 bulan 10 hari. Ini yang mau melamar ini bingung gitu loh. Kok lihat loh, kok sudah bersolek kayak gini kata dia. Akhirnya Subai'ah ini di sore hari dia pakai bajunya, dia menjumpai Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi SAW. Apakah benar masa iddahnya itu yang paling panjang? Atau yang lahiran ya lahiran, kapan saja dia lahiran. Akhirnya Nabi mengatakan ya lahiran itu sebagai akhir dari masa iddahnya, dan Subai'ah dinikahkan sama Abu Sanabil. Tuh lihat, janda jamaah. Langsung ada yang menikahi. Tapi janda soleha. Karena nggak semua janda soleha. Barakallahu, kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ya, berkaitan dengan iddah ini, apa sih hikmah disyariatkannya iddah? Dan apa sebab-sebab terjadinya iddah? Kalaupun sebab tadi udah disampaikan, karena perceraian atau karena kematian dari pasangan hidup. Adapun hikmah, para ulama berusaha untuk menyimpulkan hikmah. Tapi sebelum Anda sampaikan hikmahnya, seorang muslim itu wajib menerima syariat Allah, menerima perintah dan menerima hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan diharamkannya sesuatu tanpa harus tahu hikmahnya apa. Kenapa sih? Kok nggak boleh makan daging babi? Mamanya. Ya sudah, karena nggak boleh. Allah katakan haram. Terus kenapa sih nggak boleh makan darah atau minum darah? Padahal darah itu enak gitu. Mamanya seperti itu. Enak nggak darah jamaah? Dan nggak tahu dulu ya, tahun 90-an. Itu masih banyak warung-warung yang jual darah sebagai pengganti hati. Hati itu darah. Hati itu darah yang halal. Mereka akhirnya darah itu dimasak ya, kayak dikukus gitu. Kemudian dia akan bukan mengental ya, kayak akan menggumpal. Lalu dikukus, digoreng, dipotongin jemaah. Itu kayak hati jemaah. Ana ingat waktu ana mondok di Bondowoso dulu, kita makan di pasar, itu anak-anak, hati kata mereka. Padahal darah jemaah. Kenapa diharamkan? Ya sudah, karena Allah haramkan. Allah menyebutkan pengharaman babi, kemudian judi umpamanya. Allah haramkan judi. Kenapa dia? Ya Allah haramkan. Hikmahnya pasti ada hikmah. Tidak ada ketentuan Allah yang sia-sia, yang main-main, nggak ada. Semuanya ditetapkan karena ada hikmah di sana. Tapi hikmah disyariatkan iddah yang pertama sebagai bentuk pengagungan terhadap urusan pernikahan.
Nikah ini nggak main-main. Nikah itu sesuatu yang terhormat. Dan di antara bentuk penghormatan kepada akad nikah itu, akad yang sakral ini adalah adanya iddah. Jadi ada konsekuensi ketika engkau berpisah disebabkan kematian atau ketidakcocokan atau apapun. Jadi akad nikahnya itu nggak langsung habis. Masih ada keterikatan yang harus dijaga. Iddah. Yang kedua, kalau iddah orang yang meninggal dunia, ini sebagai bentuk penghargaan tadi sebenarnya, penjagaan, penghormatan terhadap selesainya akad nikah. Akad nikahnya selesai, kan udah mati suamiku gitu. Udah nggak ada ceritanya dia rujuk. Mungkin rujuknya mah. Udah mati, apa anak nunggu iddah karena takut dia mau rujuk, nggak ada. Tapi disuruh termasuk tadi penghormatan kepada akad nikah itu. Agar supaya antara suami yang pertama dengan suami yang kedua itu benar-benar ada jarak yang terlihat dengan jelas. Itu Islam yang benar-benar mengagungkan akad nikah. Bahkan pernikahan itu menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sebagai bentuk kehati-hatian. Ini hikmahnya. Untuk hak suami. Kemudian berkaitan dengan hak Allah. Dia menegakkan hak Allah yang diwajibkan atas dirinya. Kemudian hak anak. Anak punya hak. Kemudian yang keempat, maslahat istri. Adapun hak suami. Apa kehati-hatian dengan hak suami? Agar suami bisa rujuk. Agar suami bisa rujuk ketika di masa iddah itu. Untuk cerai yang raj'i. Jadi suami yang menceraikan istrinya, kadang-kadang karena melihat istrinya, ya nggak nurut ya. Nusyuz umpamanya, diceraikan. Tapi dikasih fase untuk menanti sang istri. Dan sang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Pada masa dia menunggu tadi, dengan harapan istrinya bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga suami punya kesempatan untuk merujuk. Berkaitan dengan hak Allah, ya di mana seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, diperintahkan untuk tinggal di rumah. Nggak pergi kemana-mana. Dan ini masalah yang ana sampai sekarang masih bingung di masyarakat kita. Banyak perempuan-perempuan ditinggal mati oleh suaminya. 2-3 hari atau 7 hari setelah itu sudah bebas. Bersolek, berias, pergi kemana-mana. Tidak menghormatin hak suami. Padahal dia seharusnya menunggu sampai 4 bulan, 10 hari. Berkaitan dengan hak anak, ini berkaitan dengan nasab anak tersebut. Tadi kan ditunggu, boleh jadi hamil. Sehingga ada anaknya orang gitu. Kalau nggak dikasih masa iddah, makanya perempuan ini diceraikan hari ini, dapat 2 pekan dia nikah lagi. Tapi ternyata setelah nikah lagi dihubungin sama suaminya, hamil. Hamilnya ini dari suami yang pertama apa suami yang kedua? Nggak ketahuan. Tapi ketika nunggu masa iddah, ketahuan. Nggak ada. Ini pasti hasil dari suami yang kedua gitu. Karena dia sudah menunggu. Tadi boleh jadi dia menunggu selama 3 bulan, menunggu sampai lahiran, menunggu 3 kali quru ya, 3 quru. Kemudian berkaitan dengan hak wanita yang perlu dijaga adalah dia punya hak nafkah selama masa iddah. Dia posisinya masih istri di masa iddah itu. Masa iddah yang bisa rujuk ya. Kalau kemudian suaminya mati, dia masih dapat warisan. Itu punya hak yang dijaga. Islam ini indah. Kemudian yang terakhir ya, untuk memastikan tadi rahimnya ini benar-benar suci, nggak ada anaknya orang di sana. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Ada pertanyaan yang udah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila istri tidak mau melayani suami, akan tetapi suami mau nikah lagi juga tidak diizinkan, sedangkan suaminya masih membutuhkan, bagaimana solusinya Ustaz? Gimana solusinya jemaah? Ya, ana izin minum dulu sebelum menjawab ini. Bismillah. Alhamdulillah. Perlu melakukan evaluasi sang suami. Kenapa istrinya tidak mau melayani? Kalau bicara hukum agama, secara umum, ya dosa istrinya gitu loh. Tidak mau melayani sang suami. Coba, boleh jadi nggak mau melayani karena suami tidak memberikan nafkah. Dan itu haknya istri untuk tidak melayani. Kau tidak dikasih nafkah. Maka coba, apakah engkau memberikan nafkah yang cukup sama istrimu atau tidak? Atau ada sebab lain? Maka suami ini harus pintar-pintar merayu istrinya. Dan istri juga ingat dia punya kewajiban melayani suaminya dalam kondisi apapun. Kecuali kondisi yang dia tidak bisa. Tapi selama dia bisa, maka adalah dia melayani. Kalau bicara suami mau nikah lagi juga, lagi nggak diizinkan, ya wajar tidak diizinkan. Makanya dalam Islam itu nggak diperintahkan minta izin istri, karena nggak bakal diizinkan sama istri. Makanya dalam Islam itu nggak dimasukkan itu syarat untuk nikah lagi, tapi itu menjadi syarat dalam mengeluarkan surat nikah lagi. Ada syarat itu. Tapi dalam Islam enggak. Karena kalau minta izin sama istri ya istri itu wajar ketika tidak mengizinkan ya. Karena Allah sudah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu sudah dihadirkan kebakhilannya. Dia nggak ingin suaminya dibagi. Nggak ingin. Gitu. Itu wajar. Makanya tidak diperintahkan untuk minta izin. Tapi kalau sang suami bisa merayu ya. Anda ketemu dengan seorang laki-laki. Dia datang sama istri. Suaminya ini berulang kali kepingin nikah. Ngomong sama istrinya. Istrinya kalau sudah suaminya izin, karena suaminya tidak ingin ada keributan nantinya gitu. Marah dan istrinya. Terus ya. Sampai terakhir anak ketemu kemarin sama suami istri ini, jumpain anak, istrinya mengizinkan. Setelah perjuangan suami bertahun-tahun. Sang suami banyak berdoa, sang istri akhirnya luluh. Di antara yang dia sampaikan kepada Ana, Ustadz, Ana mengizinkan dia untuk nikah lagi, Ustadz. Karena suami Ana ini baik banget, Ustadz. Ana nggak mau egois, kata dia. Dia sampaikan, Ana minta 1, sama suami Ana dikasih 10. Minta 1 juta dikasih 10 juta. Nah, antum coba kayak gitu coba. Terus dia ngomong, masa Ana sama suami yang baik kayak gini? Nggak mau mengizinkan, Ana nggak mau egois. Ini istri yang soleha sebenarnya. Tapi ada istri yang tahu suaminya baik, malah tidak mengizinkan. Enak banget. Suami Ana baik buat Ana aja. Bahkan dia mengatakan, kalau suami Ana zalim, Ana mau bagi dia sama perempuan lain. Supaya perempuan lain juga dapat kezaliman suami Ana. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi macam-macam kondisi manusia. Tapi yang jelas tadi sebagai seorang suami, hendaklah engkau memuliakan istrimu. Kalau tadi istrimu tidak mau melayani, coba cari tahu apa sebabnya. Kemudian jadilah suami yang seperti disampaikan Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Kalau kemudian dia tanya solusinya apa ya, bagaimana solusinya? Kalau nggak dapat solusi dari dua-duanya, istri tetap tidak mau melayani, mau nikah lagi juga nggak mungkin umpamanya, maka solusinya memperbanyak puasa sunnah. Mungkin dengan itu akan terjaga dan akan masuk surga Allah Azza wa Jalla.
Afwan Ustaz, di kampung kami sudah pernah ada kejadian zina dengan tetangga sendiri. Tapi hukumnya bukan rajam. Pelaku zina hanya disuruh beli batu kerikil, 1 kresek. Bagaimana hukum seperti ini? Waduh. Iya, ahibati fillah. Ingat beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menuduh orang lain berzina. Orang kalau menuduh orang lain berzina, itu tuduhan harus memiliki 4 saksi yang melihat proses perzinahan itu. Bukan melihat mereka berduaan di kamar tanpa busana. Tidak. Saksi itu harus benar-benar melihat. Maka ini sesuatu yang sangat jarang sekali bisa dibuktikan. Tapi kalau dikatakan boleh jadi dia berzina, ya boleh jadi. Karena dia sudah berduaan, nggak pakai busana. Tapi kalau melakukan tuduhan dia berzina, lalu saksinya cuma 1, yang ngintip cuma 1 orang, umpamanya, dan dia menunggu, ini bermasalah juga. Seharusnya sebelum kemungkaran terjadi, dia cegah gitu. Maka kalau bicara hukum zina, ya ketika hukum Allah ditegakkan, buat yang belum pernah menikah itu tidak dirajam, tapi dicambuk ya sebanyak 100 kali. Kemudian dia diasingkan ya selama 1 tahun. Adapun bagi yang sudah pernah menikah, maka dia dirajam apabila bisa dibuktikan atau karena pengakuan. Dan yang banyak terjadi di masa Nabi SAW atau hampir semuanya itu pengakuan, mengaku. Jadi bukan dilaporkan tapi dia mengaku. Dan ketika terjadi pengakuan, kalau yang mengaku itu perempuannya, maka perempuannya saja yang dihukum. Kalau yang mengaku laki-lakinya, maka laki-lakinya yang dihukum. Enggak dicari, engkau berzina dengan siapa? Enggak. Karena kehati-hatian menjaga kehormatan. Maka tolong berkaitan dengan hal ini, ya kalau tadi dikatakan beli apa? Kerikil 1 kresek, ya nggak benar lah. Yang harus dia lakukan ketika hukum Allah tidak ditegakkan adalah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Bagaimana jika seorang wanita yang keluar rumah di masa iddah menggunakan cadar? Tadi kalau masa iddah kan ada 2, masa iddah pernikahan atau masa iddah yang berkaitan dengan perceraian gitu ya. Kalau yang masa iddah perceraian, dia masih boleh keluar karena tadi posisi dia ada suaminya di rumah itu. Dia mungkin punya keperluan, nggak ada masalah dia keluar. Tapi kalau yang iddah mati, itu nggak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Jadi karena darurat, atau keperluan yang mendesak, atau karena maslahat yang dia harus keluar. Tapi kalau tidak ada 3 hal itu, maka nggak boleh dia keluar. Nggak usah capek di rumah, Ustaz. Mau jalan-jalan, nggak boleh. Jadi para wanita di masa Nabi SAW rata-rata pakai cadar. Tapi ketika masa iddah, yang mereka tinggal di rumah itu. Kecuali tadi karena 3 hal ya, darurat, hajat yang mendesak, atau maslahat yang memang dia memerlukan harus keluar gitu. Tapi kalau enggak, dia enggak boleh keluar walaupun pakai cadar. Itu hukum asalnya seperti itu. Subhanallah ya. Capek, melelahkan, tapi di situ ada nilai ibadah. Makanya pernikahan ini adalah ya ada peribadatan di dalamnya yang panjang dan melelahkan. Sudah mati suaminya tetap harus nunggu 4 bulan 10 hari. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.